Sekali lagi selamat malam. Iya. Puji Tuhan, kita akan baca ayat-ayat firman Allah yang saya nggak tahu saudara-saudara sekalian sudah yang keberapa kali di bulan Natal ini mendengar ayat-ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam paungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam paungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dari semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur malam hari ini merupakan malam Natal, di mana kita bagian daripada umat Kristen di seluruh dunia dan bagian daripada umat Kristen di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita bersyukur karena kita sudah melewati masa-masa di mana ada ketegangan, ada persaingan, ada yang lain-lain, saudara-saudara sekalian, yang hubungannya adalah dengan pemilu dan pilkada. Itu sudah kita lewati, saudara-saudara. Dan kita bersyukur apapun yang terjadi dan apapun hasilnya, Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada bangsa ini. Dan itu juga bagian daripada kasih anugerah kepada saya dan saudara-saudara sekalian, sehingga kita bisa menikmati hari ini, malam hari ini, Natal dengan baik. Walaupun boleh saya katakan masih ada juga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang belum bisa menikmati Natal seperti kita. Di hutan belantara Papua Barat, saudara-saudara sekalian, ini masih ada yang berkata ratusan, ada yang menulis ribuan para pengungsi masyarakat Papua yang ada di tengah hutan belantara, kedinginan, kegelapan, kelaparan, saudara-saudara sekalian, sejak kira-kira tanggal 10 Desember yang lalu sampai hari ini, tetapi juga sampai dengan sudah ada yang mulai pulang. Mereka mengungsi, saudara-saudara sekalian. Mereka takut ada di rumah.
Mereka meninggalkan rumahnya, lalu Natalan di dalam hutan. Dan itu di tengah-tengah bangsa kita. Sekali lagi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, saat-saat ini, tetapi kita malam hari ini tentu semua boleh berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa Natalan tahun 2024. Nah, di tengah-tengah rasa syukur bangsa ini, saudara-saudara, kita sebagai gereja bagian daripada persekutuan gereja-gereja Indonesia. Yang Katolik adalah bagian daripada konferensi wali gereja Indonesia. Itu memberikan kepada gereja-gereja di Indonesia satu tema yang saya melihat tema ini cukup sederhana. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 15. Namun di situ rupanya sudah dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita, ada satu kata yang ditambahkan, yaitu menjadi marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 ya ada kata-kata sekarang, betul ya? Tetapi tentunya ini diimplementasikan, ini dicocokkan dengan keadaan kita saat ini. Jadi marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Itu tema yang diberikan kepada kita, dan malam hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, tentu dengan apa yang saya gumuli di hadapan Tuhan tentang tema ini yang harus saya sampaikan pada malam ini juga. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini dengan kata-kata yang sederhana dan saya kira tidak ada yang sulit untuk kita cerna bersama-sama. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Marilah, itu sudah jelas merupakan satu kata ajakan, ya, satu kata ajakan. Marilah, 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 yuk, 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 ayo, 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 ayo. PGI dan Mawi ingin agar supaya gereja-gereja di Indonesia itu boleh bersama-sama. Ayo, 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 diajak bersama-sama. Bukan diajak sendiri-sendiri, diajak bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Dan saya kira pergumulan daripada Tuhan Yesus sejak kitab Injil Yohanes dituliskan pada waktu itu, doa Yesus agar supaya ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau marilah ini berarti mengajak kita untuk bersama-sama. Gereja-gereja Indonesia itu banyak yang mengkritik, termasuk saya. Itu mengkritik. Kritikan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia yang utama dan pertama bagi saya adalah gak adanya kesatuan dan persatuan. Ini yang sangat kurang, saudara-saudara sekalian. Yang gede yang juga ngurusi awake dhewe, sing cilik yang ngurusi awake dhewe, mangan ora mangan ya karepmu. Ini yang ada di bumi kita. Dan ini merupakan pokok doa Yesus, adanya persatuan. Nah, oleh karena itu muncul kemudian organisasi-organisasi seperti PGI, PGLII, Baptis, ya, PGPI. Lalu saya juga memimpin yang namanya API Jawa Tengah, Asosiasi Pendeta Indonesia Jawa Tengah, yang semuanya tujuannya untuk apa, saudara-saudara sekalian? Ayo, 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 kita sama-sama. Kita sama-sama. Jadi malam hari ini yang pertama saya ingin sampaikan sebuah ajakan. Yuk, ayo. Nah, ajakan ini ajakan bagaimana, saudara-saudara sekalian? Marilah kita ini memberikan kepastian, memberikan tekanan untuk bersama-sama, karena kita ini adalah orang ketiga jamaah, ya. Jadi kalau saya berkata mari kita, artinya saya dan saudara-saudara semua, ini kita.
Tapi kalau kami, nah ini hanya saya aja sama ini kanan saya, ya itu kami. Seringkali bahasa Indonesia masih ada yang salah, saudara-saudara. Kita mau pergi, mau makan, ya. Padahal cuma satu orang. Yang namanya kita itu ya saya, penjaringan semua. Yuk kita makan, semua kita makan bersama-sama. Marilah kita. Semua tidak ada yang terkecuali, mau gede, mau kecil, mau kaya, mau miskin, diajak ikut bersama-sama. Marilah kita, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang ketinggalan. GAP Terusung jangan ketinggalan, YGP Pondok Daun jangan ketinggalan. Yuk kita semua, mari. Kapan saudara-saudara sekalian? Nah ini, saya nggak tahu bagaimana pemikiran daripada tokoh-tokoh kita di PGI dan MAWI dengan menambahkan kata sekarang. Tapi saya pikir ini kata-kata yang cukup penting saudara-saudara sekalian, ya. Karena sekarang ini berbicara saat ini, bukan kemarin, bukan 2000 tahun yang lalu, bukan besok, bukan 5 jam lagi, sekarang, saat ini. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini perlu ditekankan, saudara-saudara? Kenapa ajakan ini perlu ditekankan sekarang, bukan besok? Nah, kalau besok, saudara-saudara sekalian, Mas Budi, ya besok kita makan di Boyolali, ya. Jam piro Om? Ya jam 10. Belum tentu besok jam 10 kita makan di Boyolali. Belum tentu, ya. Karena apa yang terjadi besok saya nggak tahu. Jangan sebelum saya ajak Mas Budi ke Boyolali makan apa di Boyolali? Pak Wid, ya, dikabarkan saudara-saudara sekalian, Pak Gunawan sudah ajak saya ke Satu Widodo. Siapa tahu, ya, jadi gagal, nggak jadi. Itu kalau besok, bahkan mungkin sejam lagi, 5 jam lagi, itu bisa aja berubah acara, berubah rencana, saudara-saudara sekalian. Apalagi dasar manusia, ya. Manusia itu jadi ya belum tentu ya esok dewe sore ya. Jadi ini ditekankan sekarang, bukan nanti, bukan besok. Terus kayak besok lali, ya. Itu pada khotbah malam hari ini, wah yo bener ya, saudara pulang lali khotbah apa tadi. Sing jaring Pak Wid tiga bakal. Iya, sekarang. Ya. Dan bukan besok, bukan kemarin. Kalau kemarin ngapain diomong lagi, ya. Kalau kemarin udah lewat waktunya. Wah, aku kemarin makan nasi gandum enak sekali, kapan? Kemarin. Ya, ngomong sampai mundur saudara-saudara sekalian, rasa merasa kita, ya. Karena sudah terjadi ya kemarin, nggak ada gunanya. Dan sekali lagi ditekankan, marilah kita sekarang, saat ini. Untuk apa? Pergi. Nah, pergi ini bicara soal apa? Bergerak, action, melakukan sesuatu, meninggalkan tempat, menuju kepada satu tujuan, pergi. Pergi, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau pergi tanpa tujuan itu artinya apa? Minggat, ya. Jadi pergi, saudara-saudara sekalian, punya tujuan. Yang mungkin yang ditinggalkan, kenyamanan sih ditinggalkan. Tempat yang sekarang kita tinggalkan untuk pergi, menyongsong sesuatu yang baru, mendapatkan sesuatu yang baru, saudara-saudara sekalian. Yuk, kita
kita bersama-sama sekarang ini pergi. Nah, perginya ke satu tujuan, di mana tema Natal tahun ini jelas berkata, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Rasa nyusul Pak Samuel yang ini di Bethlehem. Rasa nyusul, gitu. Tapi tema ini berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jelas tujuannya, Pak. Ke Bethlehem. Bethlehem itu kurang lebih 9 kilo dari Yerusalem. Jadi nggak jauh. Israel itu dari ujung ke ujung itu nggak jauh, saudara-saudara sekalian. 9 kilo kira-kira itu antara Yerusalem, ibu kota Israel, ya, ibu kota Israel yang Alkitabiah, ya, dengan Yerusalem, saudara-saudara sekalian, dengan apa? Bethlehem. Dan Bethlehem itu kalau di peta sekarang, Bethlehem itu adanya di Palestina, saudara. Ya, jadi Bethlehem itu ada di kawasan Palestina. Jadi kalau mau ke Bethlehem, wah harus lewat border, lewat pintu pemeriksaan yang kadang-kadang jelimet sekali, saudara-saudara sekalian. Karena mau masuk ke Palestina, ke negara lain dari Israel ke Palestina. Bethlehem nggak jauh dari Yerusalem. Sekarang saya ingin fokus bicara apa tentang Bethlehem. Kenapa kita diajak untuk ke Bethlehem? Agar supaya tidak terbatas atau sebatas, yuk ke Bethlehem, yang penting jalan-jalan rono. Bukan, saudara-saudara sekalian. Tapi apa makna rohani daripada kita diajak sekarang ini untuk pergi ke Bethlehem? Satu, saudara-saudara sekalian, Bethlehem itu arti katanya rumah roti. Rumah roti itu makanan di sana sehari-hari roti, jadi rumah roti. Mungkin kalau di Jawa rumah nasi, ya. Rumah roti artinya, saudara-saudara. Karena artinya rumah roti, maka ya diharapkan di situ banyak rotinya. Masa ada tulisannya bagus-bagus rumah roti, jeruni swige. Ya enggak, bukan rumah roti, isinya roti. Ini yang pertama. Bethlehem adalah rumah roti. Rumah atau tempat dari makanan apa? Pokok, ya. Makanan pokok artinya sesuatu yang mau nggak mau harus ada makanan pokok, saudara-saudara. Kayak saya ini pergi kemana-mana itu sudah makan singkong, sudah makan roti tawar. Dan kalau belum nemu nasi, saya bilang belum makan, saudara-saudara. Karena nasi itu adalah makanan pokok bagi saya. Rumah roti di situ tempat makanan pokok, kebutuhan pokok dari para manusia. Maka itu satu. Kedua, Bethlehem bicara soal apa? Soal apa? Allah itu sudah memberi janji ratusan tahun sebelumnya bahwa satu kali waktu akan lahir Raja Damai. Betul? Ya. Nanti bakal lahir seorang Raja Damai, perkasa, orang no tandingannya. Ya. Jadi sudah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi dulu, saudara-saudara. Kitab Taurat sudah menuliskan
akan kelahiran daripada cabang bayi di Bethlehem. Jadi Bethlehem itu adalah tempat apa? Menepati janji. Gitu. Tempat menepati janji. Janjinya siapa? Janji Allah. Saudara-saudara sekalian, yang namanya janji Allah itu tolong jangan ada yang meragukan. Janji ini Pak Joko meragukan ya monggo lah ya. Ragu Allah ya. Tapi kalau janji apa meragukan janjinya Allah, ini penjenengan yang salah. Sebab janji Allah itu pasti digenapi. Gak ada sedikit pun yang menyimpang daripada janji Allah. Setiap janji Allah pasti digenapi. Dan janji terhadap manusia, janji apa saudara-saudara sekalian? Janji apa? Keselamatan. Janji keselamatan manusia itu sejak sadar jatuh dalam dosa, nggak mungkin masuk ke surga kembali kepada Allah. Sejak saat itulah manusia berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin, bagaimana agar supaya dosa-dosanya diampuni. Makanya kita tahu macam-macam cara manusia untuk apa? Dosanya diampuni. Nganggo duit nyuwun sewu ya, kaya wong nyogok. Di zaman Taurat itu apa? Motong lembu, motong kerbau, itu juga termasuk biar dosanya diampuni. Macam-macam saudara-saudara sekalian. Tetapi tidak satu kuasa dan kekuatan manapun juga yang sanggup untuk menyucikan dosa manusia kecuali darah Yesus. Darah Yesus, darah manusia. Bethlehem inilah saudara-saudara sekalian, tempat penggenapan janji Allah tentang keselamatan. Saudara perlu tahu, penggenapan janji Allah tentang keselamatan ini bukan cuma kita yang percaya, saudara-saudara. Siapapun juga yang percaya kepada Injil, mereka percaya dan berita itu, saudara-saudara. Mereka percaya dengan berita kelahiran Kristus adalah kelahiran juru selamat manusia. Jadi kita bicara soal Bethlehem, kita diingatkan tentang penggenapan janji Allah tentang manusia. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, tempat pengharapan. Manusia sudah tidak punya pengharapan, saudara-saudara sekalian. Wes mlebu neraka ya, wes orang mlebu ya syukur gitu kan, saudara-saudara. Tetapi setelah Yesus lahirlah pengharapan manusia. Manusia yang tadinya harapannya ya paling umur swida, umur minulo mati bagus. Tapi setelah Yesus lahir bicara soal keselamatan, maka saya berkata dan saudara-saudara juga mesti berkata, aku satu kali waktu memang mati, tapi aku punya pengharapan. Kematianku di dalam Kristus itu cuma membawaku masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Pengharapan. Orang yang takut ada pengharapan. Tadi contohnya malaikat datang. Siapa yang pada takut? Gembala-gembala pada takut. Luar biasa. Malaikat itu berkata, jangan takut. Manusia itu penuh dengan rasa takut. Coba punya pacar takut terus sumur itu pacar, takut kan? Wis duwe pacar sekarang nikah.
Takut apa lagi? Ada aja, iso nggak nguripi anaknya, iso nggak nguripi anaknya. Anak sudah gede, sudah lulus kuliah, masih rasa takut lagi. So nyambut gawe ora anakku. Wis nyambut gawe masih takut lagi, takutnya apa? Si urung duwe Pak, muter terus. Yang namanya takut itu, tapi malaikat di surga bilang, jangan takut. Saudara, gajinya tahun depan naik, kira-kira bisa mengakhiri rasa takut saudara tahun 24 enggak? Kalau saudara bisa nyeleni nanti, raiso saudara-saudara tetap ada ketakutan, tetapi Bethlehem bicara soal pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Kristus bukan pengharapan keselamatan saja, tapi pengharapan segala seluk-beluk kehidupan manusia. Sakit tetap punya harapan, bahkan mau mati pun harus tetap punya pengharapan, saudara-saudara sekalian. Mau apa lagi? Utang kira-kira ada pengharapan? Ada? Amin, amin. Tetap punya pengharapan, saudara-saudara sekalian. Harapan kita taruh di dalam Kristus. Keempat, saya kiri keempat saja dari kalian. Ya. Ada kasih sayang. Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar kasih Allah agar dunia ini, sehingga kasih sayang. Bethlehem bicara kasih sayang Allah kepada manusia. Tetapi juga Alkitab berkata bukan berhenti kasih Allah kepada manusia, tapi kasih manusia terhadap manusia yang lain. Itu adalah hukum kasih. Jadi paling tidak di Bethlehem ada 4 perkara. Paling tidak, saudara. Rumah roti bukan cuma bicara roti yang kita makan, tapi roti juga bicara mengenai firman Tuhan. Betul? Nah, sekarang apa artinya yang bisa kita bawa dalam hidup? Tempat mana sekarang yang di situ ada roti, bukan cuma roti hidangan di meja, tapi juga roti hidup. Itu ada di Bethlehem. Ada kasih sayang di Bethlehem. Ada pengampunan dosa di Bethlehem. Ada pengharapan di Bethlehem. Tempat apa ini yang mesti ada? 4 hal ini paling enggak, saudara. Ada saudara yang jawab? Apa itu? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita ingin mengajak siapa? Semua orang ke Bethlehem, ke gereja yang berlaku, dan menciptakan apa di gereja? Kasih sayang, pengampunan dosa, keselamatan, firman Tuhan. Bukankah ini yang harus ada di dalam gereja? Gereja bukan tempatnya orang-orang yang tidak berdosa dan tidak pernah berdosa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju. Ketika ada yang setuju semua ya. Gereja ini bukan tempatnya orang-orang yang tidak pernah berdosa. Betul? Betul?
gereja bukan tempatnya orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Betul? Betul? Ayo berarti pernah dusora? Pernah nggak? Tadi gereja katanya tempatnya orang yang tidak pernah berdosa. Orang gereja. Gereja itu tempatnya orang-orang berdosa. Pengen cari apa? Pengampunan dosa. Gak pergi ke rumah narkoba, bukan. Pergi ke Bethlehem. Kenapa pergi ke Bethlehem, saudara? Di situ ada roti, ada firman Tuhan disampaikan. Bukan dongeng, bukan dagelan. Tapi firman Tuhan yang disampaikan. Di mana Bethlehem? Di mana gereja? Ada kasih sayang. Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita berkasih bersayang, terutamakan sesama iman lebih dulu. Ya. Kita ada kasih sayang di dalam gereja, bukan gereja untuk tukaran, bukan. Untuk berkasih, untuk bersayang satu dengan yang lain, saudara-saudara sekalian. Di dalam gereja ada pengharapan. Datang dalam keadaan sakit, orang gereja berharap Tuhan sembuhkan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan katakan 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan ada. Artinya kalau kita bersekutu bersama-sama seperti ini, Yesus ada. Dan kalau Yesus ada, apapun yang kau minta apa, saudara-saudara sekalian? Jangan lewatkan begitu saja. Kesempatan yang sangat baik. Malam ini, malam Natal ini, Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Gereja harus menciptakan dan ada hal-hal, ada kasih sayang, ada pengampunan dosa. Kalau ada pengampunan dosa itu berarti ada memaafkan. Minal aidin wal faizin, ya kan? Orang jekel orang sebelah setahun deh berubah, ya kan? Ada kasih sayang, ada pengampunan, ada memaafkan, ada pengharapan di situ, dan ada berita keselamatan ini di dalam gereja. Tapi apa di situ saja? Ya, di dalam dirimu masing-masing itu juga Bethlehem. Di dalam dirimu masing-masing, pribadi lepas pribadi, bukankah dirimu adalah baik? Di dalam diri kita masing-masing akan memancarkan kasih sayang, akan ada berita keselamatan, akan ada yang namanya pengampunan, ada pengharapan bagi orang lain, saudara-saudara sekalian. Natal tahun ini itu yang diharapkan. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem yang baik. Dan kita punya tugas sebagai gereja Tuhan, baik Roh Kudus dan juga gereja seperti ini, memiliki sifat-sifat yang demikian. Dan akhirnya saya tutup dengan satu ayat, semoga tidak salah, Ibrani 10 ayat 25. Apa Mas Budi? Yang apa? Ibrani 10, 25. Lurus berapa dulu?
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.